Nah itu, jadi saya ingin, gimana Pak Soehadi melihat duduk masalahnya ini, soal gerakan pemakzulan Gibran ini? Ya, tadi ya kita concern dulu di barisan sakit hati. Karena gini, saya kan lihat foto-foto orang-orang itu yang disebut purnawirawan. Ada Pak Sutioso, ada Pak Huroji, ya. Dan saya tahu waktu Pilpres mereka itu ada di mana. Makanya saya berpikir ya, mereka ini kelihatannya karena kalah belum move on. Padahal pemilunya sudah selesai. Harusnya kan ini disikapi dengan dewasa. Karena yang kita lihat mereka itu kan jenderal, ya namanya jenderal tentunya punya wawasan berpikir yang luas gitu ya. Nah kelompok 24 istilahnya ya, karena mereka dapat sekian-sekian istilahnya 24% gitu kan, 16 sampai 24 ya kan. Nah saya melihat ini kan nggak elok besar. Terus apalagi yang saya lihat juga konsep permaksulan yang diusulkan oleh beliau inilah yang ada di kelompok 24 ini, itu kan tidak sesuai dengan mekanisme hukum, mekanisme aturan gitu ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai sekarang menjadi presiden, wakil presiden, sebelumnya adalah menjadi calon wakil presiden, itu kan sudah dilalui, ya kan? Ada putusan MK, terus kemudian putusan MK kemudian dieksekusi oleh KPU, terus kemudian mengusulkan kepada DPR ya untuk disahkan berkaitan dengan putusan tersebut, dan DPR sudah menyetujui, dan Gibran kemudian mencalonkan ya bersama dengan Pak Prabowo sebagai presidennya ya. Terus kemudian diadakan pemilu dan Prabowo Gibran menang di 96 juta sekian atau katakanlah 58%. Kalau ada yang merasa keberatan dan sebagainya, harusnya bukan seperti usulan-usulan yang menimbulkan kegaduhan. Karena kita menganggap semua persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah Pilpres udah selesai. Udah nggak perlu dibahas-bahas lagi gitu ya. Nah lucunya lagi ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada usulan ya. Kalau dilihat usulannya bagus, ada 8 item ya, salah satunya berkaitan dengan masalah kembalinya usulnya kepada Undang-Undang Dasar yang pertama ya, yang belum diamandemen. Terus juga persoalan IKN, persoalan tenaga kerja Tiongkok ya, itu juga dipermasalahkan. Tapi saya melihat titik simpulnya itu ada di nomor 8, permaksulan, gitu ya. Nah ini kan persoalan menurut saya lucu gitu ya. Lucunya kenapa? Loh, kenapa sih sampai dilakukan hal-hal yang seperti itu? Kalau kita berbicara tentang permaksulan, itu ada ketentuan hukum. Itu dulu yang saya sampaikan. Jawab dulu berkaitan dengan masalah tadi, berkaitan dengan kemarin ada pertemuan di di Purnawirawan TNI ya. Halal bihalal. Ya, halal bihalal. Terkait menyangkut masalah pertemuan tersebut, saya menyikapi begini. Artinya memang secara emosional, hubungan personal antara Pak Prabowo dengan Pak Tri ini nggak ada masalah gitu kan. Barangkali juga, karena ini kan beredar isu terkait dengan penandatanganan permaksulan tadi ya, atau 8 tuntutan Purnawirawan TNI yang ada 8 item itu. Saya melihat barangkali, ini kan masih dugaan ya, dugaan. Tapi kayaknya kuat dugaan ini gitu ya. Pak Tri kan sudah cukup lanjut usianya, ya kita juga lihatlah dia seorang tokoh besar, bekas Panglima TNI, bekas Wakil Presiden, ya. Terus juga orang yang kita anggap sangat brilian dalam memimpin negara pada kala itu, dan bersama dengan Pak Harto kan. Dan handsome. Handsome. Orangnya nggak macam-macam, nggak neko-neko gitu ya. Kok saya nggak percaya sampai dia menandatangani itu. Kalau tahu ada di item nomor 8 itu adalah permaksulan. Barangkali, ini kita narasikan aja mungkin ya. Coba bacain. Apa kira-kira tuntutannya? Pak, kita mau minta nih Undang-Undang Dasar dikembalikan. Pak, kita minta ini. Pak, kita minta ini. Pak Tri sebagai orang yang mungkin juga nggak enak dengan teman-teman ya udahlah gue tanda tanganin. Tapi ada item
dugaan saya yang nggak dibaca. Sehingga Pak Tri nggak tahu nih dalam persoalan ini gitu kan. Karena kalau memang wacana permaksulan ini ada memang di benaknya Pak Tri, kenapa Pak Tri nggak ngomong? Pak Tri diam aja kok dalam konteks ini. Ya, Pak Tri nggak merespon sedikit pun dalam kaitan-kaitan yang nuansanya itu permaksulan, enggak. Gitu. Kalau saya lihat mereka mungkin Pak Tri mungkin dalam konteks yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, terus kemudian. Jadi itu menurut Pak Soehadi kayak di fait accompli gitu. Iya, seperti di fait accompli dugaan saya. Ya kan bisa dong. Ada 8 tapi yang dibacain 7 atau dibacain 6. Kan bisa aja terjadi. Karena tujuan orang-orang seperti itu kan udahlah semua bisa terjadi lah, ya kan? Ya. Karena kan kemarin juga terang-terangan kan. Sebetulnya kalau nanti misalnya narasi mereka itu bisa tercapai, kan udah disiapin orangnya juga gitu kan. Jadi kayaknya mereka nggak mau berkeringat tapi mau dapat jatah. Nah, ini kan lucu gitu ya. Nggak bisa dong seperti ini. Kalau menurut saya politik, walaupun itu dalam dimensi permainan, tapi yang cantik dong mainnya, yang manis, yang elegan, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Karena kalau begini kan memberikan pembelajaran yang tidak baik gitu ya. Harus dimakzulkan gitu kan. Ini sebenarnya gimana itu pemakzulan itu? Ya. Dan itu kan bukan hanya ke Gibran sebenarnya Pak ya. Pemakzulan itu. Makanya nanti saya jelasin. Jadi gini. Apa sih yang disebut oleh Pak Mahfud teoritik atau secara teori lah ya, secara teori bisa gampang atau mudah dimaksudkan. Apa ya? Secara teori itu kan sesuatu yang menurut saya nggak jelas dalam konteks ini kan, ya. Sedangkan kalau kita melihat pada aturan-aturan main permaksulan itu bukan dalam teori, tapi dalam undang-undang. Jangan dong, kalau udah ada undang-undangnya, mari kita mau bicarain teori lagi. Ya kan? Teori itu kan sesuatu yang memang tidak jelas dalam suatu keadaan. Orang boleh mengambil teori orang lain. Atau gagasan-gagasan orang lain. Karena kadang-kadang saya lihat juga Pak Mahfud ini aneh gitu kan. Kadang dia waras dalam memberikan penjelasan. Kadang-kadang bikin blunder. Jujur loh. Setelah menjadi cawapres, kelihatannya banyak blundernya kalau saya lihat. Apakah itu juga tertuang atau sebagai bentuk sakit hati, kekecewaan, dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi diarahkannya kepada Pak Jokowi. Gitu loh. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan menyangkut masalah permaksulan, ya, kalau kita melihat konstitusi kita, terutama di Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, itu kan jelas, ya, bahwa apa sih syarat di seseorang atau presiden dan wakil presiden itu bisa dimaksulkan, itu ada 3 syarat. Saya gampang aja melihatnya kan. 1, melakukan kesalahan berat, melakukan perbuatan jahat kepada negara. Pengkhianatan. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, tindak pidana berat lainnya. Nah, ini ada nggak yang dilakukan? Itu ada ya di dalam pasal 7 huruf A. Ini ada nggak yang dilakukan oleh Gibran? Kan enggak. Orang selama ini juga Pak Gibran itu happy-happy aja kok bekerja. Ya. Dan dia juga nggak pernah menonjolkan diri. Oh, saya sebagai wapres loh. Oh, sebagai ini. Tidak. Dia selalu mengatakan saya ini pembantunya Pak Jokowi. Ya, pembantunya Pak Prabowo. Ya. Dan harus kita satu arah dengan Pak Prabowo. Itu jelas kok. Nah, berkaitan dengan masalah tadi, kalau memang itu ditemukan, ranahnya itu bukan dari orang per orang. Karena pasal 7 itu udah mensyaratkan kan, syaratnya ya. Temuan yang dikatakan tadi itu bukan juga dari luar, ya, tapi dari DPR sebagai mitra kerja pemerintah. Nah, kalau itu nanti ditemukan, ya, ditemukan oleh DPR, DPR mengusulkan temuan itu kepada MPR, gitu, ya. MPR baru memproses permasalahan itu benar ada enggak, dan memang bisa enggak dilakukan dan lain sebagainya. Ini bukan teori, gitu loh. Ini hukum, ya. Istilahnya hukum positif yang berlaku di Indonesia, ya.
yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Clear kok, gitu loh. Itu juga. Maaf, ya silakan. Iya, menurut saya begini, Pak Prabowo tidak punya posisi apapun secara konstitusional untuk kemudian misalnya meneruskan, andai kata pun setuju terkait dengan usulan mengenai pemakzulan Mas Gibran. Kalau saya sih coba menangkap secara komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin memang sebuah bahasa komunikasi yang berhati-hati. Di satu sisi di hadapan purnawirawan yang katakanlah resmi, istilahnya Bang Silvester tadi, itu menunjukkan sikap bahwa Pak Prabowo akan lebih mendengarkan forum yang sifatnya resmi. Tapi di sisi lain dengan diundangnya Pak Tri Sutrisno, artinya Pak Prabowo juga ingin mengatakan bahwa saya tetap menghormati pandangan-pandangan dan masukan dari para senior, termasuk apa yang dikemukakan oleh Pak Tri Sutrisno lewat forumnya tersendiri. Jadi saya sih masih melihat ini upaya menetralisir. Nah, saya ingin mengomentari apa yang disebutkan oleh Bang Silverster tadi ya. Menurut saya nggak tepat lah, janganlah kemudian usulan-usulan seperti ini itu dilihatnya dengan logika argumentum ad hominem. Bahwa siapa yang berbicara lalu punya kepentingan nggak usah didengerin, nggak bisa. Semua orang mau kalah pemilu, mau menang pemilu, punya hak yang sama untuk memberikan usulan. Yang perlu dilihat adalah argumentasinya, apakah konstitusional atau tidak. Jadi jangan kemudian menggunakan logika Bung Silvester. Kalau logika Bung Silvester dipakai, semua pendukungnya Ganjar sama Anies nggak boleh ngasih usulan apapun. Itu menurut saya juga logika yang salah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh forum yang mengusulkan poin ke-8 Gibran dimakzulkan itu nggak tepat kalau menggunakan argumentasi masa lalu yang sudah jelas walaupun kontroversial ya sudah kita harus terima haruskah Pak Prabowo juga membuat statement yang tegas Mas Soto, atau lebih sering ini berdua tampil bersama Mas Gibran? Nggak perlu lah menurut saya kemudian jadi drama-drama harus sering tampil bersama-sama. Poin yang Pak Prabowo jalankan saja fungsinya, Mas Gibran jalankan saja fungsinya, sehingga keduanya itu tidak kemudian melanggar apa yang disebutkan di pasal 7A UUD 45, sehingga kemudian bisa jauh dari yang namanya pemakzulan. Saya juga tidak sepakat kalau pemakzulan didasarkan pada sebuah tekanan politik siapapun itu, mau militer ataupun sipil. Tapi ada poin penting, Audrey, yang ingin saya ingatkan. Kenapa sih keributan ini terjadi? Bukan hanya ini loh, ini kan rentetan dari isu matahari kembar, isu mengenai cawe-cawe, isu bagaimana positioning dari Pak Jokowi. Ini kan bermula bahwa betul Mas Gibran sah secara konstitusional, secara prosedural, tapi ini kan bermula dari kontroversi yang sampai sekarang saya ingin mengatakan walaupun sah, tapi secara substansi demokrasi, majunya Gibran itu bermasalah dalam konteks etika demokrasi. Sehingga kemudian ketika keberlanjutan diartikan sebagai harus menitipkan anaknya mantan presiden, yang terjadi adalah situasi sekarang. Ada ketakutan dari pendukung Prabowo atau masyarakat, diatur-atur nggak nih sama presiden sebelum? Ada nggak cawe-cawe dari presiden sebelum? Artinya masih ada kegelisahan mungkin di sini. Prabowo. Betul, jadi dari sini kita belajar sejarah. Kita terima fakta bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran dipilih, tapi jangan ulangi hal-hal yang melanggar etika, yang menimbulkan polemik tidak berkesudahan. Kasihan siapapun yang terpilih akhirnya menghabiskan energi seperti ini.